Alfeus, yang pada waktu itu berumur sekitar 8 tahun dan sangat sayang padanya, amat terkesan oleh jawaban itu dan keesokan harinya, melihatnya dekat broto kecilnya, dia bertanya padanya, "Maria, ketika engkau dewasa, maukah engkau menikah denganku?" Alfeus masih terkesan atas kegembiraan dari perjamuan perkawinan yang dihadirinya, dan ia menjawab, "Aku sangat sayang padamu, tapi aku tidak melihatmu sebagai seorang laki-laki. Aku akan mengatakan padamu suatu rahasia. Aku melihat hanya jiwa dari suatu hakikat hidup, dan aku sangat mencintainya dengan segenap hatiku. Tapi aku melihat hanya Allah sebagai hakikat hidup sejati, kepada siapa aku akan dapat memberikan diriku sendiri." Itu adalah satu dari kisahnya. Hakikat hidup sejati, itu suatu perkataan yang sangat mendalam, seru Bartolomes. Dan Yesus, dengan rendah hati dan tersenyum menjawab, "Ia adalah bunda kebijaksanaan." "Ya kah? Tapi bukankah ia masih 3 tahun? Ya, aku sudah tinggal dalamnya, seperti Allah ada dalamnya, dalam keesaan dan trinitasnya yang paling sempurna. Sejak ia dalam kandungan, maafkan aku jika aku, seorang pendosa, berani berbicara, tetapi apakah Yoakim dan Ana tahu bahwa ia adalah perawan yang dipilih?" tanya Yudas Iskariot. "Tidak, mereka tidak tahu." "Jika demikian, bagaimanakah Yoakim dapat mengatakan bahwa Allah telah menyelamatkannya terlebih dahulu? Tidakkah itu menunjuk pada hak istimewanya atas dosa?" "Ya, memang, tapi Yoakim berbicara dengan diilhami oleh Allah, seperti segenap nabi. Dia sendiri tidak memahami kebenaran adikodrati mulia yang dinyatakan Roh melalui bibirnya. Sebab Yoakim orang benar, sebegitu benar hingga layak akan kebapaan yang demikian. Dan dia rendah hati, tidak ada keadilan di mana ada kesombongan. Dia benar dan rendah hati. Dia menghibur putrinya karena kasih kebapaan. Dia mengajarinya melalui kebijaksanaan seorang imam, sebab dia memang demikian sebagai seorang pelindung dari tabut Allah. Sebagai seorang pontif dia mengkonsekrasikannya dengan julukan termanis, yang tanpa dosa. Dan harinya akan datang ketika seorang pontif lainnya yang berambut abu-abu akan berkata kepada dunia, ia adalah yang dikandung tanpa dosa, dan akan menyampaikan kebenaran ini kepada dunia orang-orang percaya, sebagai suatu dogma yang tak dapat disangkal, sehingga perawan Allah yang tercantuk, bermahkotakan bintang-bintang, berpakaian berkas-berkas bulan yang tidak semurni seperti ia sendiri. Lebih cemerlang dari segala bintang, ratu dari ciptaan dan dari Allah, dapat bersinar, sepenuhnya dinyatakan, di dunia yang pada masa itu akan tenggelam lebih dan lebih lagi dalam kabut abu-abu bid'ah dan kejahatan. Sebab Allah Raja memiliki sebagai ratunya, dalam kerajaannya, Maria. Jadi Yoakim adalah seorang nabi, dia seorang benar, jiwanya mengulang bagai suatu gema apa yang Allah katakan pada jiwanya yang dikasihi oleh Allah. "Kapankah kita akan pergi kepada bunda ini, Tuhanku?" tanya Yabes dengan mata antusias. "Sore ini, apa yang akan kau katakan padanya ketika kau melihatnya?" "Aku menyalami engkau, Bunda Sang Juru Selamat." "Apakah begitu baik?" "Sangat baik," Yesus meneguhkan sembari membelainya. "Tapi, apakah kita pergi ke bait Allah hari ini?" tanya Filipus. "Kita akan pergi ke sana sebelum berangkat ke Betania, dan kau akan tinggal di sini dan menjadi anak yang baik." "Ya, ya, Tuhanku," istri Yunus, pengurus hutan kecil Zaitun, yang sudah datang mendekat dengan sangat pelan berkata, "Mengapakah engkau tidak membawanya?" Anak itu antusias untuk ikut. Yesus menatap padanya tanpa mengatakan apa-apa. Perempuan itu mengerti dan berkata, "Aku mengerti, seharusnya aku masih punya mantol kecil kepunyaan Markus. Aku akan mencarinya," dan dia berlari pergi. Yabes menarik lengan baju Yohanes. "Apakah guru-gurunya galak?" "Oh, tidak, jangan takut, bagaimanapun, bukan hari ini. Baru beberapa hari lagi, bersama bundanya, kau akan lebih terpelajar dari seorang alim ulama." Yohanes menghiburnya. Yang lain mendengar dan tersenyum mendengar kekhawatiran Yabes.
Tapi siapakah yang akan mempersembahkannya seolah dia adalah ayahnya? Tanya Matius. Tentu saja aku, terkecuali guru ingin mempersembahkannya, kata Petrus. Tidak, Simon, aku tidak akan mempersembahkannya. Aku berikan kehormatan itu padamu. Terima kasih, guru. Tapi, engkau akan ada di sana juga. Tentu, kita semua akan ada di sana. Dia ini anak kita. Maria istri Yunus kembali dengan sehelai mantel ungu tua yang masih baik. Tapi warnanya, dia mengatakannya sendiri. Markus tidak pernah mau mengenakannya sebab dia tidak suka warnanya. Tidak heran, norak, dan Yabes yang malang dengan warna kulitnya yang bak zaitun kelihatan mengerikan dalam warna ungu norak itu. Tapi dia tidak dapat melihat dirinya sendiri, dan sebab itu dia senang mempunyai mantel dengan mana dia dapat membalut dirinya seperti seorang dewasa. Santapan sudah siap, guru. Perempuan itu baru saja mengeluarkan anak domba dari panggangan. Jadi, marilah kita pergi. Dan dengan berjalan turun dari tempat di mana mereka berada, mereka masuk ke dalam sebuah dapur besar untuk bersantap.